Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin Fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala. Kitab ini merupakan syarah daripada kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditulis oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Halabi. Kita sudah masuk ke hikmah yang ke-11 hari ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Perhatikanlah, kata muallim Haji Muhammad Sarni, dalam ilmu tauhid i'tikad ahlus sunnah telah diterangkan bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad. Artinya setiap orang yang sudah gugur kewajiban atas dirinya karena telah baligh, telah berakal, sudah mulai memasuki masa usia dewasa, remaja, sudah mimpi basah, itu wajib beriktikad, wajib mengetahui, memahami akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang benar menurut ahlus sunnah wal jamaah. Segala apa yang berlaku di alam ini seperti bergerak dan berdiam, hidup dan mati, berubah dan sebagainya. Semuanya dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila yang menghendaki sesuatu, mudah baginya, cukup dengan mengatakan jadilah, maka jadilah seperti apa yang dimaunya. Semua alam atau makhluk tak ada mempunyai kuasa dan kehendak yang membekaskan. Jadi amal manusia itu pada dasarnya kadang memberi bekas, kadang memberi pengaruh. Ini misal banyak kan orang sering adalah menyambat, bila cangkal begawe maka hasilnya juga banyak. Ya secara umum memang benar demikian, tapi andai kan tidak ada iradah Allah di sana, tidak ada kehendak Allah di sana, berapa banyak juga contoh orang yang cangkal berusaha, sudah macam-macam tips-tips dari atau motivasi atau teknik-teknik, cara-cara yang diajarkan orang dipraktekkannya, tapi toh ternyata tidak semua mendapatkan hasil sebagaimana yang disampaikan. Ada banyak kan orang yang cangkal tapi hidupnya ya kayak itu ya, susah, bahkan mungkin hatinya pun gelisah. Jadi semuanya kesuksesan manusia, keberhasilan, capaian-capaian itu tidak lepas daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang ada pada manusia ialah usaha dan ikhtiar saja. Manusia itu hanya berusaha, berikhtiar saja. Maka pada keduanya itulah terletaknya hukum syariat. Jadi pada usaha dan ikhtiar atau pilihan hidup, nah pada hal yang demikianlah hukum syariat diberlakukan. Ujar Nabi apa tuh? Nabi bilang, nahnu nahkumu bizawahir. Kami hanya menghukumi apa yang tampak. Meskipun sebenarnya Nabi paham apa yang di dalam, yang tidak tampak, yang batin. Tapi hukum hanya berlaku pada hal yang jelas, yang tampak, yang nyata. Hukum syariat maksudnya lah. Kalau kita
mengerjakan sembahyang, maka dikatakan bahwa kita berbuat sembahyang itu adalah pada zahirnya, dan yang menjadikan sembahyang itu adalah Allah Ta'ala semata. Maka apabila disimpul dan disimpan di dalam hati, itulah iktikad namanya. Jadi pada zahirnya ibadah kita itu memang sesuatu yang tampak, yang ditampakkan. Kita tidak bisa menghindar, menyembunyikan usaha itu tidak bisa. Seapapun kita berusaha menyembunyikannya, tetap pada satu ketika bila Allah berkehendak ditampakkannya, atau sesuatu usaha itu sesuatu yang tampak. Nah, apa yang ada di dalam batin manusia, dalam kesadaran manusia, di dalam hati manusia, disitulah terletak iktikad, keyakinan, akidah. Kita tidak bisa membuat-buat itu, tidak bisa. Ya bisa kita menampakkannya membagus-baguskan, mengolah-olah lah, kayak dibuat-buat. Tapi pada hakikatnya di dalam diri kita Allah pun tahu. Adapun syuhud yaitu pandang hati kepada apa yang telah menjadi iktikad. Jadi ini penjelasan seperti di awal kemarin lah. Mu'alif sangat menyarankan kita memisahkan antara iktikad dengan syuhud supaya cocok ya, rasuk apa yang disampaikan ini masuk. Apa yang disampaikan di dalam hikmah ini bisa tepat kenanya di dalam hati dan kesadaran kita. Seperti mensyuhud af'al Allah Ta'ala, menyaksikan af'al atau pekerjaan Allah Ta'ala. Mensyuhud disifatinya dan lainnya seperti ikhlas. Mensyuhud sifatnya dan lainnya seperti ikhlas arifin tersebut. Nah, ini seperti ikhlasnya orang arifin yang kemarin sudah dijelaskan lah. Kemarin ada ikhlasnya orang abidin, ikhlasnya muhibbin, dan ikhlasnya arifin, orang-orang yang kesadaran dan pengetahuannya telah menyeluruh. Jadi tidak hanya pada yang zahir, tapi juga mereka tampak pada yang batin. Mereka melakukan ibadah tidak lagi memandang usahanya, tetapi ia memandang perbuatan Tuhan yang melakukan dirinya dalam melaksanakan pekerjaan itu. Usaha tidak hilang dalam iktikadnya selama ia ada. Hatinya tiada dipandangnya, hanya tiada dipandangnya. Usaha tidak hilang dalam iktikadnya selama ia ada, hanya tiada dipandang. Jadi usaha tetap dijalankannya, tapi itu tidak lagi dipandangnya sebagai perbuatannya sendiri, melainkan itu semua adalah af'al Allah Ta'ala. Kata Abu Yazid Al-Bastami, araftu rabbi bi rabbi. Tidaklah aku mengetahui Tuhanku, aku mengenal Tuhanku, kecuali karena itu adalah perbuatan Tuhan sendiri. Itu adalah pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada aku. Jadi Abu Yazid sekali lagi melihat pada pekerjaannya. Walaupun dia berusaha untuk mengenal Allah, tapi dia tidak memandang usahanya itu yang memberi pengaruh sehingga ia kemudian mampu memiliki kesadaran yang mendalam. Tapi itu semua karena Allah Ta'ala. Kemudian, jadi inilah soal iktikad ini penting, dan syuhud dibedakan supaya kita kada salah pemakaian menurut mu'allif kitab ini. Kemudian musannif dalam hal ini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, menerangkan jalan untuk memudahkan kepada berikhlas dengan katanya. Nah, ini masuk kita ke dalam hikmah yang ke-11. Ini adalah kata-kata hikmah yang saya pribadi terus terang pertama kali mendengarnya sebelum saya mengenal Al-Hikam. Idfan wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Simpanlah darimu di bumi, simpanlah dirimu di bumi yang samar
maka barang yang tumbuh daripada barang yang tiada ditanam tiadalah sempurna hasilnya. Maksudnya tenggelamkan dirimu daripada pandangan orang lain. Tanamlah dirimu di dalam bumi yang paling dalam, fi ardil khumul. Karena sesuatu yang tidak ditanam, kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak akan pernah tumbuh atau tidak tumbuh secara sempurna. Jadi dalam kita belajar, ketika awal-awal kita melakukan sesuatu itu, belajar melakukan sesuatu itu, kita harus benar-benar menenggelamkan diri kita di dalam pekerjaan itu, sehingga tidak lagi kita berharap orang lain melihat, tapi benar-benar totalitas kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Peduli orang melihat atau orang kada melihat itu bukan urusan kita. Bahkan lebih jauh kalau bisa kita menyamarkan apa yang kita lakukan, sehingga kadang muncul ria, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Itu terutama untuk para salik lah di masa awalnya. Hendaklah salik itu menyamarkan dirinya dari manusia banyak, dan jangan mencari kemasyhuran. Jangan pernah meniatkan ketika kita belajar sesuatu itu, meniatkan dalam diri kita belajar ini supaya kita kena jadi orang terkenal, jadi punya pengetahuan, lalu pengetahuan itu kita bisa membuat kita masyhur kayak gitu. Maksudnya jangan seperti itu. Dan dikenali sebagai seorang yang mendapat martabat. Masyhur maksudnya jangan berharap menjadi masyhur ketika awal belajar. Dia hendaklah merendah diri, tawadhu, dan tidak menilik makam dan derajat. Kada berharap makam dan derajat yang tinggi, karena soal kemudian Allah memberikan kita jalan ke situ, itu adalah anugerah Allah. Umpama sebuah biji, kalau ia tumbuh dengan tidak ditanam ke dalam tanah, tentulah tumbuhnya tidak sempurna. Jadi biji itu kalau kadang mengakar, kan tumbuhnya pohon itu kalau kadang mengakar jauh ke dalam, tentu dia kada kokoh. Mungkin tumbuh tapi tumbuh menjalar ya mudah dicabut, mudah dicerabut. Dan tidak pula mengeluarkan hasil yang memuaskan, dan memakan pula tak sempat, dan mungkin pula tak sempat tumbuh dan habis dimakan. Jadi kalau ditanam itu ya belum apa-apa ya dimakan burung. Kelihatan tuh bila kita inilah berusaha hendak pamer, pasti diuji orang, pasti dicoba orang. Tapi insya Allah jika tulus, tidak ada niat bermegah-megah seperti itu, Allah mudahkan segala urusan kita. Demikian pula seorang salik yang mencari kemasyhuran dan terkenal, dia tidak akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Amalnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka bagi tiap-tiap murid itu, permulaannya hendaklah bersamar-samar dan merendah diri. Jadi awal itu hendaknya ya merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tidak menuntut makam, ada menuntut perhatian, kedudukan, karena semuanya itu kerusakan batin. Itu adalah penyakit batin lah, penyakit hati itu, menuntut kemasyhuran, ria, sum'ah, ujub, sombong, itu penyakit hati. Tetapi setelah bersih hatinya dan hapus binasa sifat-sifat tersebut, sifat-sifat kerusakan tersebut, maka adalah ia beserta Tuhan. Nah, kalau sudah beserta Tuhan, itu terserah Allah. Allah akan tempatkannya dalam kemasyhuran, itu urusan Allah. Tapi kita kadang lagi memandang kepada usaha kita seorang, sombong maksudnya. Jika Allah menghendaki, dizahirkannya, ditampakkan Allah. Dan jika dikehendakinya, selamanya disamarkan. Ada orang yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, tapi ada yang
orang itu sebenarnya ini banyak kejadian lah, bukan dalam dunia tasawuf aja, dalam dunia pengetahuan, dalam dunia ya pergaulan secara luas lah. Orang itu padahal sebenarnya orang yang punya pengaruh besar. Dia menjadi guru banyak tokoh-tokoh. Kemarin saya dikisahkan tentang tokoh namanya A.E. Priyono. A.E. Priyono itu dianggap sebagai guru dari banyak tokoh-tokoh intelektual sesudahnya, tapi dia sendiri mungkin di kalangan awam tidak terlalu dikenal orang. Cuman kalau di tengah kalangan intelektual yang pernah bersentuhan langsung dengan beliau atau setidaknya dengan karya-karya beliau, orang tahu. Tapi beliau tidak masyhur. Nah, di dalam dunia wali juga itu banyak wali-wali yang sebenarnya secara keilmuan, mahrifah itu lebih tinggi tapi tidak mastur, dia terdinding oleh hijab Allah. Karena Allah menghendakinya yang begitu lebih baik bagi dirinya. Tapi ada pula orang-orang yang dimasyhurkan, dibuat terkenal. Nah, itu semua adalah kuasa Allah, adalah irada Allah. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah mengatakan, Habib Umar kan seorang wali yang sangat masyhur lah, bahkan sebagian menyebutnya sebagai wali kutub zaman ini. Beliau mengatakan, tidaklah aku dikenal orang karena dukungan orang-orang yang mastur, orang-orang yang tidak diketahui orang banyak. Yang mastur itu menguatkan yang mastur. Tapi sekali lagi di awal hendaklah kita ini, kalau ini urusan sesudah beramal, sesudah pengalaman bertahun-tahun, setelah menjalani suluk bertahun-tahun, itu seperti itu hasilnya lah. Jadi ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Tidak ada masalah bagi orang yang lurus hatinya, yang bersih hatinya. Tapi di awal, siapa saja di awal perjalanan hendaklah setiap orang benar-benar menenggelamkan dirinya dari pandangan manusia, sehingga itu menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk berdisiplin, untuk sekedar cari perhatian. Kalau orang cari perhatian, karena kalau dilihat orang hanya berusaha pina baik, tapi bila ada dilihat orang kada baik, ini mempengaruhi batin kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita kada mengharapkan apa-apa, murni kosong, insya Allah kita bisa melihat semua pekerjaan kita itu dengan baik, hasilnya maupun prosesnya. Demikian, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita, terutama orang-orang yang baru masuk ke dalam satu pekerjaan, ke dalam satu bidang konsentrasi yang nantinya akan panjang perjalanannya di sana, di dalam hal pekerjaan, di dalam hal karir, maupun lebih-lebih bagi para salik yang ingin mencapai derajat ma'rifah, atau para salik yang ingin mencapai kedekatan kepada Tuhannya, ingin diberikan ma'rifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.